Drama The Jet from Hell menceritakan tentang iblis di neraka yang menguasai tubuh manusia yang bernama Kang Bitna. Lalu Kang Bitna bertemu dengan detektif baik hati bernama Hang Dao yang bisa meluluhkan hatinya. Kang Bitna adalah seorang hakim wanita yang sekarang duduk di hadapan para mahasiswa kedokteran. Dari ceritanya, Kang Bitna awalnya adalah seorang iblis dari neraka bernama Jutitia yang bertugas menghukum pembunuh tanpa mendengarkan penjelasan dari mereka. Suatu hari, seorang manusia bernama Kang Bitna terbunuh dan tewas. Jiwanya keluar dari tubuhnya dan langsung disambut oleh pintu neraka. Terlihat sosok Kang Bitna berdiri mematung ketika melihat seorang pria diadili oleh Justitia dan asistennya bernama Fala. Pria itu ditandai lalu dibawa ke Gehenna, tempat pemberian hukum yang akan dilakukan oleh ketua neraka. Setelah Fala menandai pembunuh itu, mereka pun mengadili Kang Bitna. Fala berkata bahwa wanita ini tidak ada di dalam daftar mereka dan mereka berdua tidak boleh menghukumnya. Jika tidak, Bail ketua neraka akan marah. Tapi Justia tidak peduli. Menurutnya siapapun yang masuk ke dalam pintunya adalah seorang pembunuh. Kang Bitna merasa tidak adil. Ia sama sekali tidak pernah membunuh siapapun. Tapi Justia tetap menandainya dan mengirim Kang Bitna ke Gehenna. Akibatnya, ketua neraka pun turun tangan. Dia menghukum kesalahan yang dibuat oleh Justitia. Menurutnya, seharusnya Justitia mendengarkan penjelasan dari pendosa itu terlebih dahulu, baru mengirimnya ke Gehenna. Tapi Justitia tidak merasa itu adalah kesalahannya, dan seorang hakim hanya bertugas untuk memberikan hukuman, bukan mendengarkan omong kosong dari para pendosa. Bail lalu menghukum Justitia untuk turun ke dunia manusia dan membawa 10 jiwa pembunuh yang tidak menyesal dengan perbuatannya. Hanya dalam waktu 1 tahun, Bail juga memerintahkan Fala untuk ikut bersama Justia dan tugas itu hanya bisa dilakukan dengan tubuh manusia yang tak lain Justia hukum yaitu Kang Bitna. Jika tugas ini gagal, maka selamanya Justia akan mati. Maka dari itu, akhirnya Justia turun jabatan dan hidup di tubuh Kang Bitna. Tentu saja semua yang dikatakan Kang Bitna di hadapan para mahasiswa itu terdengar konyol dan menganggapnya hanya karangan. Meski sebenarnya semua perkataannya memang benar adanya. Seorang dokter beranggapan akibat tusukan yang pernah dialami oleh Kang Bitna, ia jadi sering dikatai hampir gila dan harus diikut pengobatan untuk mengatasi traumanya. Hari itu Kang Bitna sedang menghadapi kasus seorang detektif yang lagi-lagi tersandung masalah polisi. Detektif itu bernama Han Daon dan saat ini ia tidak merasa bersalah. Sambil membuka kaleng minumannya, Hakim Kang Bitna menyuruh Han Daon untuk menceritakan apa yang terjadi. Diceritakan di malam kejadian ia sedang menangkap tersangka yang kabur setelah menyerang warga. Penjahat itu ternyata hanya mendapatkan hukuman ringan dan membayar denda saja. Setelah bebas, penjahat itu malah menuntut Han Daon atas tuduhan penyerangan karena Han Daon menendang tangannya yang pada saat itu memegang pisau untuk mengancamnya. Beruntungnya, meski seorang iblis, Kang Bitna bisa menyelesaikan kasus ini dengan bijak. Meski bertingkah tidak sopan, Kang Bitna berkata bahwa permasalahan ini tidak pantas dibawa ke pengadilan dan jaksa penuntut terlalu berlebihan. Tidak mungkin seorang polisi meminta pisau baik-baik kepada penjahat. Dan apakah polisi harus gugur dan menjadi pahlawan dulu? Baru jaksa bisa paham bahwa situasi tersebut berbahaya. Jaksa pun meminta Kang Bitna bersikap sepantasnya karena dia seorang hakim. Tapi Kang Bitna langsung berkata, ia tahu ibu dari penjahat itu adalah direktur utama perusahaan terkenal PTL Group dan ayah mertua jaksa adalah teman satu sekolah dengan direktur utama itu. Jadi pasti mereka semua paham siapa sebenarnya yang bersikap tidak pantas. Pada saat itu, anak-anak sekolah berkunjung ke pengadilan. Anak-anak itu bertanya tentang simbol pengadilan, di mana patung manusia ditutup matanya sambil memegang timbangan. Mereka bertanya apa artinya, dan kebetulan Kang Bitna sedang lewat. Seorang guru pun meminta kepada Kang Bitna selaku hakim untuk menjelaskan kepada anak-anak itu.
Kemudian Kang Bitna berkata bahwa ia bukanlah seorang hakim melainkan seorang iblis. Anak-anak itu tentu tidak mudah dibohongi, mana ada iblis berwajah cantik seperti Kang Bitna. Tentu saja Kang Bitna pun tersenyum mendengar pujian itu dan kemudian ia langsung menjelaskan arti simbol tersebut. Menurut pendapat Kang Bitna, di mana dunia ini keadilan sudah mati dan mereka semua tidak memerlukannya. Pada saat itu, Handaon melihat Kang Bitna bersama anak-anak. Ia kagum dengan hakim cantik itu dan kemudian berterima kasih karena sudah membebaskannya. Melihat Handaon, Kang Bitna malah melepas seragam hakimnya dan meminta Handaon untuk mengantar ke kantornya. Selain itu, Kang Bitna juga tidak ingin mendengar ucapan terima kasih dari Handaon karena ia hanya menangkap penjahat dan siap mengirimnya ke neraka. Handaon merasa aneh sekaligus semakin kagum dengan Kang Bitna. Menurutnya, hakim cantik itu begitu keren. Hari itu, Kang Bitna pergi ke gereja. Ia mendatangi seorang wanita korban kekerasan oleh kekasihnya. Wanita itu bernama Cha Min-jong. Itu sudah pernah menulis pernyataan yang mana isinya ia ingin pacarnya itu dibebaskan dari penjara. Tapi Kang Bitna yakin Cha Min-jong berbohong. Ia pasti takut kepada kekasihnya. Besok adalah sidang pertama dan jika Cha Min-jong terus bersikap seperti ini, maka Kang Bitna harus menerima surat pernyataan tersebut. Cha Min-jong merasa Kang Bitna terlalu memaksainnya. Menurutnya ia berhak membuat surat pernyataan untuk membebaskan kekasihnya sendiri. Dan juga tiba-tiba Cha Min-jong malah memanggil polisi karena menurutnya Kang Bitna sudah mengganggunya. Pada saat itu, Kang Bitna tidak membawa kartu tanda pengenalnya sebagai seorang hakim. Ia malah membawa surat dari dokter kejiwaan yang menyuruhnya untuk berobat ke psikiater. Sehingga para polisi yang ada di sana mengira Kang Bitna adalah ODGJ. Beruntung polisi detektif yang bertugas adalah Handaon, sehingga ia hanya perlu menulis keterangan mengapa hakim seperti Kang Bitna mengikuti Cha Min-jong. Kebetulan polisi yang menangkap kekasih Cha Min-jong adalah Handaon. Kang Bitna tidak yakin dengan surat pernyataan tersebut. Menurutnya surat pernyataan itu tidak tulus dan Cha Min-jong berbohong seperti ada yang disembunyikannya dan sebagai seorang hakim, ia hanya ingin pengadilan yang adil dan juga jujur. Serta sudah menjadi tugasnya untuk menghukum penjahat dengan sepadan. Semakin kagumlah Handaon kepada Kang Bitna. Ia berkata bahwa di pengadilan ia mendengar cerita Kang Bitna tentang Kang Bitna adalah seorang iblis. Ia tidak peduli Kang Bitna adalah iblis ataupun bukan. Yang jelas wanita cantik itu sangat pantas menjadi seorang hakim. Hari persidangan kekasih Cha Min-jong pun tiba. Terdakwa Mo Jin-jung mengakui bahwa ia melakukan pemukulan, namun ia sama sekali tidak mengancam. Ia hanya tidak mau berpisah dari Cha Min-jong dan mengaku bahwa ia begitu karena terlalu mencintainya. Melihat itu, Kang Bitna merasa jijik dengan terdakwa dan menyuruhnya untuk berhenti menangis. Jaksa lalu memperlihatkan foto-foto korban Cha Min-jong dan bisa dibayangkan betapa mengerikannya pukulan demi pukulan yang diterima oleh Cha Min-jong. Rasanya tidak mungkin Mo Jin-jung melakukannya tanpa sadar dan di luar kendalinya. Kang Bitna kemudian membuka kaleng minumannya dan ia menatap Mo Jin-jung dengan matanya yang berubah menjadi ungu agar Mo Jin-jung berkata jujur. Apakah Mo Jin-jung ingin Cha Min-jong mati di tangannya? Dan jawaban dari terdakwa tentu tidak. Ia tidak mau kekasihnya sang korban Cha Min-jong mati di tangannya. Pengadilan pun ditutup sampai hari vonis tiba. Sebelum kembali dibawa ke penjara, Mo Jin-jung ingin minta maaf kepada orang tua kekasihnya Cha Min-jong. Namun rupanya hanyalah sandiwara saja. Hal itu terlihat karena dia sambil tersenyum meledek. Ia menanyakan kabar Cha Min-jong dan Handaon yang ada di sana tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Kang Bitna merasa bahwa Cha Min-jong benar-benar hanya berakting. Namun, dia tidak bisa membuka kedoknya. Menurutnya, kalau begini terus sampai kapan ia bisa mengumpulkan 10 orang pendosa yang harus dibawa ke neraka dalam 1 tahun terakhir. Falak yang masuk ke dalam tubuh komando asisten Kang Bitna menyarankan agar Kang Bitna mencari kasus pembunuhan berantai saja. Jika mendapatkan pembunuhan berantai sampai 10 orang, mungkin Kang Bitna bisa berhasil. Tapi di zaman sekarang mana ada kasus pembunuhan berantai? Karena di setiap tempat terdapat kamera CCTV. Lalu kemudian Kang Bitna mendapatkan telepon dari Handaon yang memberitahunya bahwa Mo Jin-jung baru saja meledek orang tua Cha Min-jong. Ia yakin Mo Jin-jung bebas, pasti ia akan melakukan kriminal lainnya dan bisa saja ia membunuh korban lainnya. Jadi Handaon berharap Kang Bitna bisa menghukum Mo Jin-jung seberat-beratnya.
Singkat ceritanya, saat vonis pengadilan bahwa benar Mo Junjung melakukan kekerasan berat terhadap korban Cha Min-jung dan seharusnya ia dihukum seberat-beratnya. Tapi permohonan keringanan yang dibuat oleh korban Cha Min-jung dan terdakwa sudah berjanji akan memperbaiki kesalahannya menjadi pertimbangan. Alih-alih mendapatkan hukuman penjara, terdakwa Mo Junjung hanya mendapatkan denda sebesar 3 juta won saja. Tentu saja hal tersebut membuat orang-orang yang ada di sana tidak terima. Menurut mereka, hukuman tersebut sungguh tidak masuk akal. Orang tua korban dan juga Handayeon tidak mempercayai hal itu. Terlebih, Handayeon yang sangat percaya dan mengagumi Kang Bitna, ia pun meminta penjelasan kepada Kang Bitna. Menurut hakim cantik itu, ia hanya mengikuti hukum yang berlaku. Ia tidak kasihan kepada korban karena korban sendiri yang sudah meminta pelaku untuk dibebaskan. Dan dia tidak berbohong saat mengatakan pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah itu, Mo Junjung pun bebas. Handayeon datang menemui Mo Junjung dan memintanya untuk tidak mendekati Cha Min-jung lagi. Handayeon dan orang tua Mo Junjung juga datang ke kediaman Mo Junjung. Mereka khawatir kepada Mo Junjung, namun setidaknya Mo Junjung peduli Handayeon sampai membawanya jam tangan SOS jika Mo Junjung butuh pertolongan. Dan kemudian hari pun berlalu. Kang Bitna kesal karena Mo Junjung tidak ada pergerakan dan gak ada kabar sama sekali. Kang Bitna pun menggunakan kekuatannya untuk mencari Mo Junjung dan rupanya Mo Junjung sedang membeli sebuah palu. Kang Bitna pun pergi ke tempat di mana Mo Junjung pergi. Tentu saja ia pergi ke rumah Cha Min-jung dan melancarkan aksi balas dendamnya. Tanpa ampun, Mo Junjung kembali memukuli Cha Min-jung meski wanita malang itu meminta ampun. Setelah mengancam akan membunuh orang tua Cha Min-jung, Mo Junjung pun pergi. Cha Min-jung yang telah lelah menerima kekerasan dari Mo Junjung akhirnya menyerah dan meminta untuk pergi dari dunia ini. Dan pada saat itu, Kang Bitna pun melancarkan aksinya. Ia pun langsung mendatangi Mo Junjung dan mengeluarkan senjatanya. Sayangnya, saat Kang Bitna ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Handayeon datang untuk menyerang Mo Junjung karena sudah membuat Cha Min-jung terluka. Tapi tangan Handayeon ditahan oleh Kang Bitna. Bahkan Kang Bitna mampu menahan tangan detektif baik itu. Setelah para polisi menangkap Mo Junjung, kembali Handayeon membawa Kang Bitna ke TKP dan di sana ia menyuruh hakim cantik itu untuk melihat apa yang terjadi. Dan apakah Kang Bitna tidak merasa bersalah karena keputusannya? Jika saja Kang Bitna tidak melepaskan Mo Junjung begitu saja, ia tidak akan menyerang Cha Min-jung lagi. Tapi Kang Bitna tidak merasa bersalah. Menurutnya ia hanya melakukan sesuai keputusan hukum saja. Handayeon kesal kepada Kang Bitna, ia akan kembali menangkap Mo Junjung. Dan kali ini akan membuat pria tersebut mendekam ke dalam penjara karena tidak semua hakim seperti Kang Bitna. Karena bukti belum cukup kuat dan Mo Junjung tidak mengakui perbuatannya pada malam itu, serta Cha Min-jung masih bisa diselamatkan, maka Mo Junjung pun dibebaskan. Tapi Handayeon akan bertugas menjaga di depan rumah Mo Junjung dan memastikan pria itu tidak lagi mendekati Cha Min-jung. Hal tersebut membuat Kang Bitna jadi kesulitan untuk membawa jiwa Mo Junjung ke neraka karena Handayeon selalu menghalanginya. Namun meski menyebalkan, menurut Kang Bitna dari cara Handayeon menentangnya terlihat begitu menggemaskan. Dan sayangnya surat penangkapan Mo Junjung ditolak oleh jaksa karena Mo Junjung tidak terbukti bersalah. Oleh karena itu, tim detektif pun memutuskan untuk terus menjaga rumah Cha Min-jung karena sepertinya Mo Junjung akan kembali menyiksa Cha Min-jung. Dan benar saja, baru saja Handayeon keluar dari apartemen Cha Min-jung, Mo Junjung hendak masuk ke dalam sana dan melihat keadaan sekitar. Ia pergi dari sana. Hal tersebut membuat Cha Min-jung mengalami trauma setiap ia mendengar bel pintu. Ia merasa itu adalah Mo Junjung. Padahal pada saat itu yang datang berkunjung adalah Handayeon dan kemudian Handayeon mendapat telepon bahwa Mo Junjung tiba-tiba meninggal. Jadi 12 jam sebelum mayat Mo Junjung ditemukan, malam itu sebelum Mo Junjung datang menyerang, Kang Bitna berpura-pura sebagai Cha Min-jung dan mengirim pesan kepada Mo Junjung untuk bertemu di suatu tempat. Mo Junjung pun tanpa berpikir panjang pergi ke alamat yang dijanjikan, di mana tempat itu adalah rumah terbengkalai dan di sana ia terkejut karena malah bertemu dengan Kang Bitna.
Kang Bitna berkata bahwa ia akan melaksanakan hukuman yang sebenar-benarnya kepada Mo Junjung. Sebenarnya Mo Junjung bingung apa maksud dari perkataan hakim cantik itu, tapi yang jelas menurutnya Cha Min-jung sudah memaafkannya dan ia merasa tidak pantas untuk dihukum lagi. Sebagai hakim, Kang Bitna memiliki hak untuk membuat keputusan apapun, apalagi ia adalah hakim dari neraka. Tiba-tiba Kang Bitna membawa Mo Junjung ke kehidupan di mana Mo Junjung merasa apa yang dirasakan oleh Cha Min-jung. Kang Bitna menjadi kekasih Pike yang mencintai Mo Junjung, namun ia tega memukulnya dan juga melukainya. Setiap Mo Junjung meminta putus, Kang Bitna akan kembali menyiksa Mo Junjung sambil berkata bahwa ia mencintai Mo Junjung. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai Mo Junjung merasa tidak sanggup dan ingin mati saja. Setelah kembali ke keadaan semula, Mo Junjung mencoba untuk membunuh Kang Bitna, tapi Mo Junjung melawan orang yang salah, karena Kang Bitna adalah seorang iblis yang tidak bisa dikalahkan dengan mudahnya. Kang Bitna menghajar dan melempar tubuh Mo Junjung sampai Mo Junjung menyerah dan memohon ampun kepada sang iblis itu. Lalu kemudian Kang Bitna mengeluarkan senjatanya dan menusuknya ke tubuh Mo Junjung hingga ia tewas. Lalu kemudian ia menembakkan tanda Gehenna dan terbukalah pintu neraka untuk pria jahat seperti Mo Junjung. Dan pagi harinya mayat Mo Junjung pun ditemukan. Mereka yakin pelaku pembunuhan sengaja memperlihatkan mayat Mo Junjung agar menjadi tontonan. Namun anehnya di tempat pembunuhan itu bersih dan tidak terlihat seperti bekas pembunuhan. Menurut komando, tentu saja pembersih dari neraka yang sudah membersihkan dan memperbaiki tempat tersebut. Bahkan para pembersih itu bisa saja menghilangkan jejak pembunuhan dan juga menghilangkan mayat tanpa ketahuan. Tapi Kang Bitna bersikeras menyuruh mereka membawa mayat Mo Junjung ke pintu depan saja. Orang-orang dan para detektif sudah mengidentifikasi mayat Mo Junjung. Banyak luka dan patah tulang yang hebat, tapi kematiannya diakibatkan kehabisan darah. Diketahui Mo Junjung berada di kawasan rumah Cha Min-jung, tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dari ponsel sekali pakai dan pergi ke TKP. Dan akhirnya para detektif itu tahu arti tanda di dahi Mo Junjung adalah Gehenna, bahasa Yunani yang berarti neraka. Sementara itu akibat kasus Mo Junjung, Kang Bitna pun ditegur oleh kepala hakim karena sudah membuat keputusan yang hanya berupa denda kepada Mo Junjung. Ia juga menegur Kang Bitna yang selalu berpakaian mencolok, tidak seperti hakim pada umumnya. Kepala hakim Na Yong Jin paham tusukan yang pernah menimpa Lamina membuatnya trauma, tapi rasanya aneh melihat Kang Bitna tiba-tiba berubah drastis seperti ini. Kang Bitna tidak mau menerima masukan dari kepala hakim. Kepala hakim beranggapan jika saja tidak ada anggota Dewan Jong, Kang Bitna sudah ia kirim ke pedesaan. Kang Bitna bingung siapa anggota Dewan Jong yang sering dibicarakan kepala hakim. Lalu dia pun bertanya kepada rekannya dan mereka pun kaget karena Kang Bitna bisa melupakan mantan tunangannya, putra sulung anggota Dewan Jong. Padahal ia yang sering meminta kepala hakim untuk terus menjaga Kang Bitna yang sekarang menuntut mereka kehilangan ingatan akibat tusukan yang pernah menimpa Kang Bitna. Hari itu Cha Min-jung datang ke kantor polisi untuk menemui Han Daeyeon dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya ia bisa tenang. Ia juga berkata kemarin Kang Bitna menemuinya di gereja dan ia berkata bahwa dirinya tidak perlu merasa bersalah karena sudah merasa senang atas kematian seseorang. Entah mengapa Kang Bitna bisa mengetahui isi hatinya. Hari itu ia memang meminta ampun kepada Tuhan karena ia lega Mo Junjung telah tiada. Awalnya dia memang membenci Kang Bitna, tapi setelah mendengar kata-katanya, ia jadi merasa terhibur. Malam itu Han Daeyeon bertemu dengan Kang Bitna yang tiba-tiba menghampirinya di rumahnya. Setelah keputusan Mo Junjung, Han Daeyeon memblokir kontak Kang Bitna dan mulai membencinya. Tapi tidak dengan Kang Bitna, ia malah bertanya di mana Han Daeyeon tinggal dan berkata jika dirinya adalah pacar Han Daeyeon kepada rekan-rekan Han Daeyeon. Han Daeyeon menolak kehadiran Kang Bitna yang ingin mengajaknya makan bersama. Kang Bitna pun mengancam jika ia akan ke kantor polisi dan menceritakan betapa besarnya cinta Han Daeyeon dan juga Kang Bitna. Akhirnya Han Daeyeon pun luluh dan mereka pun makan dan minum bersama. Rupanya Kang Bitna mendekati Han Daeyeon karena ada tujuan lain. Ia ingin tahu apa ada kasus pembunuhan yang belum terungkap.
Tentu saja di dunia ini banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang belum terungkap, tapi Handayon tidak mungkin menceritakannya kepada Kang Bitna. Karena itu, Kang Bitna pun mengajak Handayon minum-minum, siapa tahu dengan mabuk Handayon akan menceritakan kasus kepadanya. Saat Handayon mabuk, ia malah menceritakan jika dia adalah seorang pembunuh yang sudah menewaskan 3 orang. Sampai sekarang ia masih teringat dengan bau-bau darah korban. Saat itu ia masih muda dan keluarga korban tidak mau memaafkannya. Mendengar hal itu, Kang Bitna pun tersenyum karena ia sudah mendapatkan mangsa barunya. Tapi ketika ia meminta informasi lebih, Handayon pun tidak sadarkan diri karena ia mabuk berat. Pagi harinya, Handayon pun terbangun. Saat bangun, ia bertemu dengan Kang Bitna. Rupanya, Kang Bitna sedang menunggu Handayon untuk mengeksekusinya. Kang Bitna menanyakan apakah cerita itu memang benar dan apakah Handayon adalah seorang pembunuh. Handayon meminta Kang Bitna untuk tetap merahasiakannya. Lalu tiba-tiba Kang Bitna mengajak Handayon jalan-jalan. Tentu saja bukan jalan-jalan di dunia, melainkan pergi ke neraka. Kang Bitna pun langsung menuju ke Handayon dengan pisaunya dan kemudian Handayon tidak sadarkan diri.